Saudara, berbicara tentang hari Natal, beberapa ahli mengatakan bahwa Yesus lahir pada hari Tabernakel. Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berbunyi demikian, "Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Kata diam di ayat 14 ini, di dalam terjemahan aslinya adalah tabernakel. Oleh sebab itu, Alkitab menceritakan bahwa, pada saat Yesus lahir, di kota Betlehem saat itu, sangat-sangat ramai sekali, bahkan semua tempat penginapan di sana dikatakan, sudah penuh dan tidak tersisa lagi. Alasan pertama adalah, pada hari itu adalah Hari Raya Tabernakel. Alasan kedua adalah, karena Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, bahwa setiap orang harus kembali ke daerah asalnya masing-masing, untuk mendaftarkan dirinya dalam program sensus penduduk, yang mana tujuannya adalah untuk pemungutan pajak. Ketika saudara melihat cerita di dalam Alkitab secara grand strategi, atau strategi Tuhan secara garis besar, maka saudara akan bisa melihat, tentang bagaimana Allah Bapa merancangkan segala sesuatunya, untuk menggenapi nubuatan di Alkitab, yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, bahwa Sang Mesias atau seorang yang diurapi itu, harus lahir di Betlehem, yaitu kota Daud. Saudara, pada waktu itu, Maria dan Yusuf sudah bertunangan, dan Maria sedang mengandung bayi dari Roh Kudus. Waktu itu, Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret. Sedangkan nubuatan di dalam Perjanjian Lama, tertulis bahwa, Sang Mesias atau seorang yang diurapi itu, harus lahir di kota Betlehem. Dari sini kita bisa melihat bahwa, Allah Bapa merancangkan segala sesuatunya, tentang bagaimana caranya, supaya Maria dan Yusuf bisa keluar dari Nazaret, dan datang ke Betlehem, sehingga Sang Mesias atau seorang yang diurapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus bisa lahir di sana. Lalu bagaimana cara Allah Bapa merancangkan hal itu, supaya semua nubuatan di dalam Perjanjian Lama, mengenai tempat kelahiran Mesias atau seorang yang diurapi itu bisa tergenapi? Allah Bapa menaruh sebuah ide di dalam pikiran seorang kaisar, yang bernama Kaisar Agustus, yaitu ide tentang pemungutan pajak, sehingga Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, supaya semua orang kembali ke daerahnya masing-masing, untuk mendaftarkan dirinya dalam program sensus penduduk, supaya Kaisar Agustus bisa memungut pajak dari mereka. Tetapi sesungguhnya, yang wajib membayar pajak hanya laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk membayar pajak kepada Kaisar. Dan seharusnya, hanya Yusuf saja yang kembali ke kota Betlehem untuk mengikuti program sensus penduduk dari Kaisar Agustus. Tetapi, karena pada saat itu, Maria sudah hamil tua, jadi Yusuf tidak dapat meninggalkan Maria sendirian di Nazaret, karena hal ini sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa Maria dan bayi dalam kandungannya. Maria bisa saja mendapatkan hukuman rajam, karena mereka tidak bisa menjelaskan tentang kenapa Maria bisa hamil, sedangkan Maria dan Yusuf belum menikah. Pada akhirnya, berdasarkan perintah dari Kaisar Agustus tersebut, Yusuf memutuskan untuk membawa Maria untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu kota Betlehem, kota Daud. Karena Maria dan Yusuf berasal dari keturunan Daud. Ketika saudara mempelajari silsilah tentang Tuhan Yesus Kristus, saudara akan menemukan bahwa Maria merupakan keturunan Daud, dari anaknya yang bernama Nathan, dan Yusuf merupakan keturunan Daud, dari anaknya yang bernama Salomo. Jadi, boleh dikatakan bahwa, secara natural atau secara alami, Yesus juga merupakan keturunan Daud. Saudara, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa memilih. Yesus bisa memilih untuk lahir di dalam keluarga yang terpandang dan disegani. Yesus bisa memilih untuk lahir di dalam keluarga yang kaya raya.
Dan Yesus bisa memilih untuk lahir tempat yang mewah dan indah. Namun, Yesus lebih memilih untuk lahir dari keluarga yang tidak terpandang dan miskin, dan Yesus memilih untuk lahir di tempat yang sederhana, bahkan di tempat yang hina menurut manusia. Saudara, Allah Bapa sangat suka memakai segala sesuatu yang tidak diperhitungkan. Allah Bapa sangat suka memakai segala sesuatu yang tidak dipandang oleh manusia. Karena Alkitab berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Memang, dunia mengagungkan orang yang pintar, dunia mengagungkan orang yang kuat, orang yang punya talenta dan bakat, dan dunia mengagungkan seseorang yang terpandang dan berarti. Tapi, kalau saat ini, saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang bodoh, lemah, tidak terpandang, hina dan tidak berarti, maka saya mau mengucapkan selamat kepada saudara. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai hidup saudara secara luar biasa. Kenapa Tuhan mau memakai orang yang bodoh, lemah, tidak terpandang, hina dan tidak berarti? Yaitu, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Maka, ketika Tuhan memakai hidup saudara, yang merasa bahwa diri saudara bodoh, lemah, tidak terpandang, hina dan tidak berarti, maka ketika orang melihat hidup saudara, orang itu tidak lagi melihat diri saudara, namun mereka melihat Tuhan yang bekerja secara luar biasa atas hidup saudara. Dan tentunya, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Oleh sebab itu, semakin saudara rendah hati di hadapan Tuhan, semakin saudara merasa lemah dan tidak mampu, maka Tuhan akan semakin memakai saudara untuk menjadi alatnya secara luar biasa. Dan semakin Tuhan bisa memakai hidup saudara, maka Tuhan akan semakin bekerja melalui saudara dan di dalam hidup saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau mempunyai grand strategi yang begitu luar biasa, sehingga nubuatan mengenai kelahiran anak-Mu yang tunggal, di kota Betlehem, kota Daud, bisa tergenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, aku percaya bahwa Engkau pun memiliki grand strategi atas hidupku dan keluargaku. Aku percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidupku, untuk mendatangkan kebaikan bagiku dan bagi keluargaku. Aku percaya dan tidak mau minder lagi, karena firman-Mu berkata, bahwa Engkau memakai orang yang bodoh, lemah, tidak terpandang, hina dan tidak berarti seperti diriku ini. Jaga hatiku ya Roh Kudus, agar aku tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Mu, sehingga Engkau bisa memakai aku dan bekerja di dalam hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, dipuji dan dimuliakan melalui hidupku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup banyak orang, kamu bisa subscribe channel ini dan share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Tunggu video kami selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.